Kecamatan Daryoso. Benar, di Kecamatan Daryoso dilakukan operasi masker. Buat teman-teman semuanya yang keluar jangan lupa pakai masker, terutama jaga jarak, cuci tangan juga. Jadi saya bakalan tanya-tanya. Nanti saya bakalan tanya-tanya sama beliau tentang kenapa sih harus operasi masker ke desa-desa. Menurut Bapak gimana Pak? Kenapa harus itu Pak? Ya, jadi yang pertama ini karena memang ya sudah di launching Pak Presiden ya, pertama itu ya. Dari Pak Presiden launching ayo memakai masker, itu yang pertama dulu. Yang kedua, ini adalah bahwa di Lumajang secara signifikan mengalami kenaikan ya, yang terkonfirmasi positif Corona 19, sehingga kita harus menyentuh wilayah atau objek-objek yang tepat sasaran, sehingga nantinya di samping kita operasi masker atau justisi masker di desa, kita akan juga ya di pasar-pasar juga. Sementara ini karena juga pasar itu tidak luput dari isinya itu dari masyarakat desa. Betul. Makanya kita harus menyentuh dulu ke desa. Nah, ya, nanti betul. Selanjutnya setelah ini kita akan secara sampling sejauh mana kepatuhan masyarakat itu mematuhi wajib masker ini. Karena betul. Ini adalah bagian dari juga sosialisasi, bagian dari peringatan kepada masyarakat, dan juga nanti kita sampling tujuannya sejauh mana hasil justisi kita menjadi apa itu dianut masyarakat. Sehingga nanti kelanjutannya secara apa itu berkala kita akan tetap melaksanakan justisi masker di Kecamatan Daryoso ini. Iya betul. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah yang saya tanyakan Pak, warga untuk di warung-warung harus social distancing Pak. Betul, benar. Betul. Sedangkan ini Pak, gimana menurut tanggapan Bapak untuk ini? Nice. Ya, karena kita sementara ini memang yang pokok-pokok adalah bahwa untuk yang pokok adalah kewajiban memakai masker ya. Masyarakat itu memberikan apa ya? Itu sekedar untuk ini tanpa konsumsi aja. Ya, konsumsi benar. tanpa disengaja teman-teman itu ya mungkin terlalu respon ya. Oh iya benar. Ya. Terlalu respon sehingga lupa. Iya benar. Ya lupa untuk fisikal ya. Tapi ya. Namun demikian ya teman-teman sudah mulai itu kelihatan sudah mulai menjaga jarak juga. Iya benar. Ya. Standar ya. Iya benar. Standarnya adalah bagaimana virus itu tidak tembus, karena sasaran virus ini ketiga lubang pokok, yang pertama adalah mata, kedua hidung, yang ketiga mulut. Itu. Benar. Nah, kalau nanti masker yang ditengarai ini bahwa scuba itu ternyata setelah melalui tes secara manual itu tidak memenuhi syarat, sehingga ada wacana bahwa masker scuba itu ditengarai tidak memenuhi standar. Karena mungkin tidak berlapis sebagaimana mestinya. Iya benar. Ya itu. Untuk masker standar yang seperti apa, Pak? Masker standar adalah masker yang pertama otomatis virus itu tidak tembus melalui hidung khususnya kepada mulut. Yang kedua harus berlapis. Harus berlapis. Kalau melalui tes manual adalah bagaimana kita meniup api yang dianuti. Kalau itu tidak mati berarti memenuhi standar. Tapi yang kita lihat sementara ini kan ada yang itu ya, scuba itu yang ternyata bisa tembus udara. Iya benar. Ya udara dan bisa mati lampu kalau tes lampu manual itu. Iya benar. Itu yang sementara ini dengar bahwa scuba itu tidak kurang memenuhi syarat, tidak sebagaimana standar kesehatan itu. Oke. Jadi kalau masker scuba memang kurang efektif ya Pak buat mencegah kita. Yang efektif yang masker yang standar nasional Indonesia, yang betul. SNI. Ya, SNI. Yang standar SNI yang seperti masker medis. Medis, betul. Medis. Apakah memang itu disarankan buat masyarakat untuk memakai masker medis, Pak? Ya, khususnya ya disarankan juga ya, karena itu memang sudah menjadi memenuhi standar kesehatan ya, standar operasi. Jadi memang tidak tembus untuk karena masker itu memang dipakai untuk pelaksanaan operasi kan otomatis itu juga menjaga steril dari objek yang akan dioperasi. Kemudian yang kedua
tidak harus itu, tapi juga masker yang lain tapi yang memenuhi standar. Memenuhi standar. Yang memenuhi standar artinya itu harus ada lapisan tertentu sehingga virus itu tidak masuk Virus tidak masuk. Iya, Soalnya kemarin ada yang nanya, kita kalau harus memakai masker SNI, sedangkan masker SNI yang seperti masker medis itu standarnya 4 jam harus ganti, Pak. Oh iya. Iya, standarnya 4 jam harus ganti. Secara seperti itu, masyarakat lebih memilih berarti harus beli masker dong daripada harus beli makan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah nanti untuk kedepannya masker kain yang tebal yang menurut Bapak sampaikan tadi, itu yang harus standar nasional, yang harus memiliki label SNI, yang seperti masker medis, atau masker-masker yang ada di pinggir jalan itu, istilah kata maskernya yang tebal, seperti itu, Pak? Apakah nanti akan dibolehkan atau gimana? Yang maksudnya? Yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan masker-masker kain yang tebal. Oh ya, istilahnya bukan, kalau tebal itu kadang-kadang juga sesak juga ya. Yang benar. istilahnya yang kualitasnya sama dengan operasi masker yang seperti yang seperti digunakan di dinas kesehatan itu. Betul, seperti di dinas kesehatan. Oke, buat teman-teman, jadi untuk masker scuba itu memang ada masker scuba yang memang bagus. Jadi untuk mencegahnya itu lebih tebal. Mungkin kan emang ada di jalan-jalan masker scuba yang tipis banget. Iya, betul. Itu lebih itu. Jadi untuk masker scuba mungkin tidak terlalu disarankan. Lebih disarankan kita lebih memilih masker yang lebih buat defense kita lebih bagus. Jadi menurut Bapak Camat, masker scuba tidak terlalu dianjurkan. Yang paling dianjurkan masker medis ya, Pak? Ya, masker medis, kemudian masker-masker lain yang memang sejenis. Masker medis yang memang ketebalannya itu memenuhi standar. Gitu. Betul. Sebenarnya menurut saya nih, Pak, yang menjadi hal utama itu menurut saya pribadi itu bukan masker, menurut saya pribadi. Karena dari Menteri Kesehatan, dari WHO, dari Amerika pun bilang masker itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang sakit. Kalau bukan orang sakit, kita pakai masker, udara yang kita keluarkan dari tubuh kita itu adalah racun. Berarti racun yang kita keluarkan, kita hirup lagi, itu bisa jadi penyakit, Pak. Itu gimana, Pak? Begini ya, kita ini bekerja atas dasar perundang-undangan yang ada, atas dasar apa yang pemerintah sarankan pada kita. Betul. Ya, kita. Apakah itu ada menjadi polemik atau masih menjadi perbincangan di sana? Ya, kita tidak tahu hal itu. Cuman yang disaran pemerintah atas dasar perundang-undangan yang ada, atas dasar kampanye masker yang sudah di-launching sama Bapak Presiden, ayo memakai masker, maka kita yang di bawah ini harus mengikuti. Harus mengikuti. Apakah itu ada menjadi polemik atau pendapat lain? Ya silakan, karena itu pendapat lain. Terkait dengan permasalahan tadi, yang katanya menghirup racun dan segala macam, ya makanya tadi kan masker itu setiap sekian jam harus ganti. Iya benar. Nah, setiap jam makanya setiap ganti. Kalau pagi sampai siang misalnya, ya siang harus ganti. Siang sampai sore harus ganti. Sehingga apa yang kita keluarkan mulai pagi sampai siang itu akhirnya berganti lagi. Tidak apa yang di tengah hari ada racun itu. Oh iya. Terus lagi yang ini, Pak, kan kalau tadi kan harus pakai masker, kita ngirup racun. Kalau menurut saya pribadi, soalnya orang Indonesia itu apa? Kesadaran sendirinya itu kurang. Misalkan saya pribadi sakit nih, ya udah ngapain saya pakai masker, kan seperti itu, Pak. Mungkin dari Bapak Presiden itu kalau semuanya orang sakit yang disuruh pakai masker, itu tidak mungkin efisien, karena tidak semua orang sakit itu sadar kalau dirinya itu sakit. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya wajib pakai masker, bukan karena harus sakit tidak harus sakit dulu. Jadi misalkan ada teman kita, dia tidak pakai masker, dia sakit tidak pakai masker. Nah, sedangkan kita merasa tidak sakit, tidak pakai masker, sedangkan dia sakit. Tapi dia nggak ngasih tahu, Pak, kan otomatis juga itu. Jadi mungkin kalau saya menambahkan bahwa yang membawa virus tidak harus sakit ya. Betul. Karena ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala juga membawa virus. Makanya jangan dipersalahkan pemerintah itu, kita harus selalu waspada. Waspadanya apa? Selalu memakai masker. Kan itu permasalahannya. Betul. Untuk selanjutnya nih, kan kemarin di salah satu tempat itu ada operasi, katanya orang yang datang dari kebun, orang ngarit itu, Pak, itu kena operasi gara-gara tidak pakai masker. Itu bagaimana, Pak? Itu benar atau tidak, Pak? Ya, kalau saya katakan kembali lagi kepada kebijakan pemerintah ya, wajib masker. Kemanapun kan harus memakai masker. Iya, benar. Sekalipun dia ke kebun, kan virus ada di mana-mana. Iya, betul. Ya, virus juga
bisa di udara yang kita hirup ini juga ya, Iya, karena betul. sementara ini ya bisa ditengarai bahwa virus sudah berterbangan ya. Virus sudah berterbangan. Nah, itu Oke. tentu saja kemanapun, baik ke kebun itu ya tentu saja demi kesehatan, demi keselamatan bersama harus wajib memakai Wajib masker. memakai masker. Gitu. Tapi secara, mohon maaf ya Pak, secara Iya. logika saja, kita pergi ke kebun, kita capek di sana, kita pakai masker, kita merasa pengap. Mungkin dari itu kita bisa sakit loh Pak. Maksudnya tidak sulit bernafas gitu Sulit ya? bernafas, Oh, ya. kondisional. Gini, ya kita ini kalau yang sifatnya memakai masker itu sesekali kita juga untuk menghirup udara segar yang tidak apa-apa gitu Iya, ya. betul. Tidak apa-apa, tidak dipersalahkan, karena kalau memang ada tipe-tipe orang yang memang kadang-kadang memakai masker secara terus-menerus sesak. Iya, benar. Kalau kita ini meskipun terus-menerus saya kira masih normal visi kita ya. Kalau Iya. sudah orang-orang lansia, orang itu ya mungkin sekali waktu dibuka tidak dipersalahkan. Kondisional bagi orang-orang yang memang memiliki pernafasan yang kemampuannya terbatas. Kemampuannya Ya, terbatas. jangan-jangan karena masker mereka justru tidak bisa bernapas, malah menjadi Kan ya. ada yang nanya. Berarti kalau kita harus pakai masker, kita pergi ke ladang pun kita tidak ada orang, kita sendirian harus pakai masker. Berarti kita di rumah harus pakai masker, Pak. Loh, bisa juga Di rumah demi harus pakai kesehatan. masker. Demi kesehatan dimanapun kita harus memakai masker. Dimanapun harus Kita pakai masker. kepada siapapun, baik kepada keluarga kita juga wajib curiga juga gitu loh. Wajib Karena curiga juga. kita dalam satu keluarga, kita kemana-mana kita tidak tahu. Benar, kan gitu kita ya. tidak tahu. Makanya kewaspadaanmu sekarang sangat penting ya. Ah. Kewaspadaan selalu memakai masker itu sangat penting Sangat gitu penting, loh. benar. Jadi kita tidak begitu saja kepada keluarga kita, steril, tidak demikian. Iya, betul. Makanya itu demi kewaspadaan, demi kesehatan bersama, demi keselamatan bersama, apa yang dikampanyekan Bapak Presiden ya kita anut. Betul. Ayo memakai masker. Betul. Ya, seperti itu. Untuk yang enggak di sini Pak, di operasi di sidak setiap desa-desa, misalkan ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, sanksi apa yang diberikan dari pihak pemerintah sendiri? Kalau dari pemerintah sementara ini memang kalau kita menganut pada pergub ya, Iya, benar. berarti sanksi administrasi sudah ada ya berupa Sudah ada. uang ya. Nah. Tapi pada dasarnya kita kondisional lah. Seperti di Ranuyoso ini dengan melihat masyarakat seperti ini ya kita sementara ini masih sifatnya sosialisasi, sifatnya penegasan, ya ibaratnya ada sanksi tapi ibaratnya sanksi-sanksi ringan saja, ibaratnya suruh menghafalkan lagu Indonesia Raya, suruh itu saja sementara. Perkara kelanjutannya ya kita nanti menunggu kebijakan lebih lanjut dari Bapak Bupati. Oke, Karena benar. ya, tapi untuk sementara ini Lumajang sebagaimana informasi yang kita terima memang sudah menerapkan sebagaimana di pergub peraturan benar. gubernur. Sudah mengikuti peraturan gubernur. Ya. Oke, sebagai peraturan gubernur ya Pak, ini pertanyaan dari saya pribadi. Dendanya itu saya dengar 250.000. Betul. Sedang misalkan lagi sidak ke desa-desa nih. Betul. Sidak ke desa-desa, ada orang ngarit tidak pakai masker, harus bayar 250.000. Pernah nggak Pak dari pemerintah itu berpikir secara logis? Orang ngarit belum tentu sapi milik dia sendiri. Betul. Sedangkan dia di rumah, misalkan anaknya belum makan atau anaknya sakit, punya uang 250.000 itu Betul. buat berobat. Nah, uang 250.000 itu tidak dibuat berobat, dibuat bayar denda. Iya. Sedangkan anaknya di rumah, istrinya di rumah tidak jadi makan, tidak jadi berobat. Sedangkan dia meninggal terus dijadikan COVID. Itu seperti apa Pak? Betul. Begini ya. Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah sebenarnya secara substansial adalah bagaimana masyarakat itu dipaksakan untuk memakai masker. Ya, Jangan betul. sampai kena justisi, jangan sampai tidak memakai masker. Sebenarnya secara substansial pemerintah ingin menyampaikan bahwa bukan berarti nominalnya, tapi bagaimana masyarakat dengan kebijakan itu, dengan denda sebesar itu mereka waspada dan tidak kena justisi, kena apa itu? Ibaratnya kena sanksi lah, itu ya. Iya. Karena dengan besaran itu saya kira ya seperti masyarakat Jenggrong ini. Kalau tahu aduh denda 250.000, ya mungkin mereka akan ya efeknya nanti ada efek jerah lah. Iya, Ada efek efek jerah jerah. sehingga akan memakai masker kemana-mana gitu. Jadi denda 250 itu hanya diperuntukkan untuk biar efek jerah seperti itu Pak. Lah ada efek jerah. Efek jerah. Kemudian masyarakat itu secara informasi yang diterima berarti ada kewaspadaan. Jangan sampai kena justisi dan segala Iya macam. benar.
Kalau yang untuk di Kecamatan Ranuyoso membuat acara seperti keramaian, maksudnya di Kabupaten Lumajang lah, kita ambil luasnya. Untuk membuat acara keramaian apa sudah diperbolehkan atau belum, Pak? Sesuai Perbup 31 ya, Iya. 31 ya, Kabupaten Lumajang. Memang masih masyarakat diperbolehkan asalkan memenuhi standar ya, memenuhi standar protokol kesehatan. Bagaimana ya istilahnya, kalau mengadakan keramaian harus semuanya harus memakai masker. Betul. Yang kedua harus menyediakan cuci tangan. Tempat cuci tangan. Ya, betul. cuci tangan. Yang ketiga harus physical distancing. Betul. Jadi untuk di Kabupaten Lumajang itu semuanya diperbolehkan, tapi Ya. dengan catatan kita harus tetap mematuhi social distancing ya, Pak. Ya, protokol kesehatan. Protokol Ya, kesehatan, protokol betul kesehatan. sekali. Ya, protokol kesehatan yang ketat. Betul. Ya. Mungkin itu aja ya, Pak. Ini Ya. udah selesai soalnya. Kita udah tanya-tanya sama Bapak Camat Kecamatan Ranuyoso. Kita disambut baik di sana, dijelaskan sebagaimana mestinya yang tentang kalian curigakan atau apa. Mungkin semuanya sudah terjawab. Mungkin karena nanti belum terjawab, di lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi Siap, ya, Pak. siap. Oke. Catatan Mas, selama operasi ini masyarakat belum dikenakan denda sama sekali. Dari Bapak siapa, Pak? Dari Bapak Ya, dari Suhin. Kasih Pemerintahan. Jadi selama pembinaan ini salah satu pun masyarakat belum terkena pemberlakuan denda, hanya sekedar pembinaan, suruh nyanyi, menghafalkan Garuda Pancasila, memberikan informasi kepada keluarganya agar selalu pakai masker. Itu aja. Jadi untuk di Kecamatan Ranuyoso ini saya bilang luar biasa karena saya di Surabaya itu, Pak, tidak ada ampun, pokoknya harus bayar 250. Jadi kalau di sini itu Bapak Camat ini sangat luar biasa. Ya. Jadi buat masyarakat yang tidak menggunakan masker, mereka mengedukasi secara baik-baik agar masyarakat tidak tersinggung atau tidak merasa terbebani oleh aturan-aturan pemerintah. Jadi mereka hanya memberikan hukuman fisik ataupun hukuman-hukuman tertentu saja. Jadi saya katakan lagi yang seperti Bapak bilang tadi, kalau di Ranuyoso itu belum ada yang dikenakan denda administrasi. Jadi semuanya dendanya masih ini ya, Pak, masih seperti nyanyi atau Nyanyi itu aja. Oke, jadi dendanya hanya Sambil memberikan informasi pemberlakuan aturan pemerintah di luar kabupaten di mana-mana itu kalau terjaring dendanya sekian. Kalau perlu nanti tidak kuat bayar denda, nginep 3 hari kita berikan ke sana sehingga masyarakat sekedar ada edukasi saja. beredukasi di sana. Itu maksud tujuannya hanya ke sana sebetulnya. Jadi tujuannya Bapak Camat ini luar biasa, mengedukasi agar warga-warga desa Kecamatan Ranuyoso ya, Pak, jika nanti keluar bahwa dia tahu kalau ada denda 250 atau kurung nginep 3 hari ya, Pak. Ya, Nginep betul. 3 hari. Jadi sangat luar biasa. Terima kasih, Pak, udah memberikan edukasi Boleh kepada ditanyakan salah satu masyarakat itu ada yang kena denda, silakan lapor. Iya, Belum soalnya terjadi, kemarin ya. ada di sebelah daerah timur, dia bilang saya kena pulang ngarit, kena operasi, saya disuruh bayar 50.000 katanya, Iya. dipaksa harus bayar. Itu Iya. berarti tidak benar ya, Pak? Tidak benar. Tidak benar. Kalau di sini tidak ada. Kalau di sini Terutama tidak ada. sasaran yang dijaring adalah masyarakat yang dari luar kota, terutama zona-zona merah yang masuk wilayah Ranuyoso, itu harus diketatkan dengan protokol kesehatan itu. Betul. Karena apa? Kalau tidak masker, khawatirnya begitu dia itu kontak, ngomong-ngomong, ini yang dikhawatirkan. Iya. Molekul-molekulnya keluar, terjadi penularan itu. Nah, ini yang sasaran utamanya itu yang Sasaran utamanya dari luar itu. Oke. Untuk mensteril khususnya wilayah Kecamatan Ranuyoso. Kenapa? Sudah jebol Kecamatan Ranuyoso ini, zona merah. Kemarin 1 sudah masuk rumah sakit dan dinyatakan positif corona. Itu masalahnya itu. Memang kecamatan Ya. yang terakhir jebol. Sehingga Pak Camat ya sebagai aparat Respon, pemerintah respon. ya wajib ya melindungi segenap bangsa ini yang kita jalankan itu saja ya. Perkara nanti ada yang tambeng istilahnya, ndak nurut, itu urusan nafsu. Itu sudah biasa, Pak. Ya, sudah Ya. biasa. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Tadi lupa, Pak. Lebih penting mana? Masker sama imun kita? Dua-duanya Dua-duanya penting. Ya. penting nggak ya? Kalau disuruh Ya. memilih imun. Kalau Betul. dimilih. Masalahnya gini, kalau masyarakat desa imun saya kuat apa tidak, belum tentu ngerti. Ya. Jadi dua-duanya biar kuat tidak kuat, salah satunya protokol kesehatan yang paling murah meriah
Ya untuk mencegah penularan itu adalah masker ini dulu. Ah, Nah, iya. itu. Tapi terutama kalau menurut saya pribadi Pak, ini imun kita harus kuat. Jadi kita nggak harus masker dulu, kita beli Ya. makan dulu. Betul. Imun kita harus kuat. Ya. Kalau imun kita tidak kuat, contoh Sekali saja, manusia. orang-orang di pasar kuli-kuli panggul, mereka tidak cuci tangan, tidak pakai masker sebelum ada COVID. Kenapa harus sekarang pas waktu ada COVID semuanya ditegakkan? Tapi itu bagus. Cuman waktu dulu ke kuli-kuli panggul, dia tidak memakai masker. Dia mau makan, dia muluk, tidak pakai Ya. acara cuci tangan. Iya, iya. Kenapa? Orang itu kuat, tidak sakit. Ya. Karena itu imunnya kuat, Pak. Imunnya. Imunnya kuat. Betul, betul. Jadi menurut Bapak ini masker atau imun, Pak? Kalau disuruh memilih ya tetap Ya, imun ya, ya. imun. Tetap imun. Tapi Imun. kalau sudah penyakit itu menular, bisa imunnya meskipun kuat juga bisa menjadi turun. Nah ini yang dikhawatirkan semuanya adalah kuncinya adalah kewaspadaan sebetulnya. Ya, benar. Ya, Tapi kewaspadaan itu aja. terutama tetap imun kita, Pak. Ya, Salah betul. satu contohnya ada Ibrahimovic, Paulo Dybala itu Neymar Junior itu cuma 4 hari kena COVID corona. Iya. Itu cuma 4 hari bisa sembuh. Karena apa? Karena imunnya kuat. Imun. Imunnya kuat. Padahal mereka di lapangan tidak ada social distancing, Pak. Ya, betul. Jadi imun kita yang paling utama. Untuk masker itu sebagai penunjang saja. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya udah ditemani sama Bapak Camat, sama Bapak TNI juga, sama Bapak Pak Suruhin ya. Sipem. Iya. Jangan lupa ya, yang terakhir ya, Siap? Pesan-pesannya? operasi ini tidak hanya sekedar operasi. Begitu ada masyarakat yang sekiranya memang tidak punya, kelihatannya miskin, kita kasih itu masker. Dikasih masker. Baik dari Koramil, dari Polsek, dari kecamatan, kesehatan sudah sama. Oke. Dibantu maskernya. Jadi itu. di sini sekaligus kita sosialisasi untuk Betul. memberikan masker Ya, terhadap masyarakat. ya. Iya, sangat luar biasa ya, Pak. Mungkin ini aja ya, Pak. Saya Ya, ucapkan siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.